Jadwal lengkap Manchester City di Piala Dunia Antar Klub 2025. Manchester City akan bersaing di Piala Dunia Antar Klub 2025 tengah pekan depan. Berikut jadwal The Citizens di ajang tersebut. City menjadi wakil kedua Inggris yang berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025, selain Chelsea. Anak asuh Pep Guardiola datang dengan semangat baru. Usai gagal di semua ajang musim lalu, City membangun ulang kekuatannya musim panas ini. 4 pemain didatangkan, yakni Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, Tijani Reijnders, dan Marcus Bettinelli. Keempat pemain itu langsung dibawa ke Piala Dunia Antar Klub 2025. City tergabung di grup G bersama Wydad AC, Al Ain, dan Juventus. Berikut jadwal lengkap Manchester City di Piala Dunia Antar Klub 2025. Manchester City vs Wydad AC, tanggal 18 Juni tahun 2025 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Manchester City vs Al Ain, tanggal 23 Juni tahun 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Juventus vs Manchester City, tanggal 27 Juni tahun 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? İlkay Gundogan masuk radar Galatasaray di musim panas. Juara Liga Super Turki, Galatasaray, menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat skuadnya setelah musim yang sangat sukses, dengan target utama mereka adalah gelandang Manchester City, İlkay Gundogan. Laporan dari jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu menyebutkan bahwa Gundogan, yang saat ini menjalani masa bakti keduanya di Etihad, terbuka untuk pindah ke Turki. Spekulasi ini muncul di tengah kemungkinan ia akan tergeser dari lini tengah utama City, terutama menyusul kedatangan talenta muda seperti Tijani Reijnders dan Ryan Cherki. Prioritas Gundogan, yang berusia 34 tahun, tetap di Eropa, meskipun Manchester City dilaporkan telah menerima tawaran dari klub Liga Pro Saudi. Kondisi ini membuat kepindahan ke Galatasaray menjadi opsi yang sangat masuk akal bagi sang gelandang berpengalaman. Hubungan keluarga juga menjadi faktor penting, kedua orang tua Gundogan berasal dari Turki, dan meskipun ia memilih untuk mewakili Jerman di kancah internasional, ikatan tersebut diperkirakan akan meningkatkan minatnya untuk bergabung dengan Liga Super Turki. Selain itu, situasi di Manchester City turut mendukung potensi kepindahan ini. Manajer Pep Guardiola baru-baru ini menyatakan akan meninggalkan klub jika skuadnya yang besar tidak dipangkas selama musim panas. Hal ini memberikan insentif tambahan bagi gelandang tengah kepercayaannya untuk mencari tantangan baru dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun proses kepindahan İlkay Gundogan ke Galatasaray mungkin membutuhkan waktu untuk terwujud, tampaknya semua pihak yang terlibat memiliki keinginan kuat untuk merealisasikannya. Langkah ini akan menjadi pernyataan besar bagi Galatasaray dalam upaya mereka membangun dominasi di kancah domestik dan menantang di kompetisi Eropa. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Galatasaray intip peluang bajak Bernardo Silva dari Man City. Galatasaray membuat langkah besar di bursa transfer musim panas dengan mengincar Bernardo Silva dari Manchester City setelah mendapatkan Leroy Sané. Menurut fanatik, Galatasaray berusaha untuk membawa Bernardo Silva ke Rams Park untuk semakin memperkuat kedalaman skuad mereka. Raksasa Turki tersebut telah mendatangkan Leroy Sané secara gratis dan berencana untuk memberikan dampak signifikan pada Super League dengan beberapa langkah besar di bursa transfer. Laporan tersebut menambahkan bahwa pertemuan positif telah berlangsung dengan perwakilannya. Dengan hanya 1 tahun tersisa dalam kontraknya, City mungkin ingin berpisah dengannya musim panas ini dan dilaporkan siap bernegosiasi dengan Galatasaray. Kepala transfer klub Turki Abdullah Kavukcu dan agen George Gardi dilaporkan memainkan peran kunci dalam membawa banyak pemain berbakat ke Turki. Pesan menyentuh Pep Guardiola untuk Kevin De Bruyne. Manchester City merilis rekaman kata-kata terakhir Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne menjelang penampilan terakhirnya untuk The Citizen. De Bruyne,
yang baru saja menandatangani kontrak dengan Napoli, memainkan pertandingan terakhirnya untuk City dalam kemenangan atas Fulham. Izinkan saya mengatakan satu hal sebelum Anda memasuki lapangan. Kevin, terima kasih banyak. Tanpa Anda, tidak mungkin kami dapat melakukan apa yang telah kami lakukan bersama Anda dan rekan satu tim Anda. Saya yakin bahwa hari ini kami akan melakukan segalanya untuk menjadikan hari ini hari yang istimewa, untuk mencapai apa yang harus kami capai, Liga Champions dan untuk memainkan kompetisi yang menjadi milik kami. Pemain berusia 33 tahun itu meninggalkan Manchester City di akhir musim setelah kontraknya habis, usai meraih 19 trofi utama, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions, selama 10 tahun membela klub tersebut. Kini, De Bruyne akan bekerja sama dengan mantan manajer Chelsea dan Tottenham Hotspur, Antonio Conte, yang bulan lalu membawa Napoli meraih gelar Serie A kedua mereka dalam 35 tahun terakhir. Tak laku, Manchester City mungkin terpaksa pinjamkan Jack Grealish. Manchester City kemungkinan harus meminjamkan Jack Grealish karena hingga saat ini belum ada klub yang mengajukan tawaran transfer secara permanen. Meski masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya yang bernilai 300.000 pound per pekan, sang pemain yang berusia 28 tahun belum menarik minat konkret dari klub lain. Menurut laporan The Guardian, hal ini mendorong City untuk mempertimbangkan opsi peminjaman. Grealish tidak termasuk dalam skuad City yang melakukan tur pramusim ke Amerika Serikat untuk persiapan Piala Dunia antar klub melawan Wydad Casablanca. Meski klub tidak secara aktif mendorong kepergiannya, mereka terbuka untuk negosiasi dengan harga yang ditetapkan sekitar 50 juta pound. Sementara itu, Daily Mail melaporkan bahwa kemungkinan kembalinya Grealish ke Aston Villa tengah dibahas secara serius. Namun, beban gaji yang besar menjadi penghalang untuk transfer permanen. Opsi peminjaman muncul sebagai solusi yang memungkinkan, di mana Villa dapat membawa pulang mantan bintang mereka tanpa harus menanggung seluruh biaya gajinya. Jack Grealish, yang sebelumnya menjadi simbol transfer mahal di Premier League, kini berada di titik di mana peminjaman menjadi jalan realistis untuk mendapatkan menit bermain reguler. Meskipun kembalinya ke Villa Park menjadi opsi, peluang pindah ke luar negeri juga masih terbuka. Yang jelas, perubahan besar tampaknya akan terjadi dalam karir salah satu pemain paling menonjol Inggris dalam beberapa tahun terakhir.